Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ja'ala 'alaina minal 'aidin wal maqbulin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Jamaah Idul Adha yang saya hormati, mari sama-sama kita menundukkan kepala dan hati kita, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Agung, yang telah menciptakan langit dan bumi beserta kedua isinya, dan telah menciptakan Idul Adha untuk kita semua. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Kaum muslimin, jemaah Idul Adha yang berbahagia, kita merasa beruntung pada pagi hari ini, merasa sehat walafiat. Kemudian kita berada di lingkungan keluarga kita yang aman, damai. Kemudian di masjid kita ini orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang hebat, di mana imam kita adalah hafiz Al-Quran yang hafal 30 juz. Kemudian di baris hadapan dari kiai-kiai dari pesantren, dan kemudian pemuka-pemuka adat, pemuka-pemuka masyarakat, pejabat negara, bahkan wakil-wakil rakyat, semuanya berkumpul dalam satu tempat untuk melaksanakan Idul Adha yang bukan hanya merupakan ibadah sarana pendekatan diri kita kepada Allah, tetapi juga kita mendapatkan sarana silaturahim. Sebelum saya khutbah ini, kita menemukan beberapa orang sahabat yang luar biasa yang perkenalan silaturahim begitu sangat berarti dan sangat akrab sekali. Hendaknya kita semuanya nanti setelah selesai khutbah ini tidak ada yang tidak berangkulan bersalaman, sekalipun dengan orang yang pernah menyakiti hati kita. Lepaskanlah segala dendam, segala rasa ghil yang paling kecil sekalipun, lepaskanlah pada hari ini. Pada hakikatnya justru kita membebaskan diri kita sendiri dari beban-beban prasangka
beban-beban yang tidak baik yang kita simpan di dalam hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, jemaah Idul Adha yang berbahagia, pada pagi hari ini kita ambil judul khutbah kita 7 tantangan Ismail muda di abad ini. Kaum muslimin yang berbahagia, Nabi Ismail di abad yang lalu, ribuan tahun yang lalu, kita semua telah mempelajari sejarahnya. Tapi yang penting bagi kita adalah mengambil roh dari kejadian tersebut, kita bawa kepada Ismail muda pada hari ini dan di tempat ini. Maksudnya, mari kita mencontoh apa yang terjadi pada diri Ismail, seorang remaja yang bersedia mengorbankan dirinya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Nah, caranya bagi kita antara lain kita bersilaturahim dan kita menyelenggarakan sholat Idul Adha, dan kemudian diiringi dengan kurban yang pada hakikatnya arti kurban itu orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang dirinya merasa jauh dari Allah, sekalipun uangnya banyak, hartanya melimpah, tidak akan pernah melakukan kurban. Sebagaimana kita dianjurkan di dalam ayat yang dibacakan tadi, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu kepada Allah dan berkurbanlah. Mudah-mudahan kita Ismail yang ada pada hari ini dan di tempat ini mendapatkan semangat roh jihad dari Ismail ribuan tahun yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jemaah Idul Adha yang berbahagia, Sultan Abdul Hamid II dari Turki menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha banyak kedatangan tamu di istananya. Selalu saja Sultan bersilaturahmi kepada rakyat biasa dan dia menanyakan, min aina antum, kamu semua berasal dari mana? Di antara sekian banyak Ismail muda yang dia tegur, ada satu orang menyatakan, saya berasal dari suatu negeri yang mataharinya tidak pernah terbit. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara banyak jawaban itu, jawaban satu ini sangat mengganggu pemikiran Sultan Abdul Hamid II. Negeri apa pula yang namanya negerimu, di mana mataharinya tidak pernah terbenam, dan apabila terbit dia tidak pernah terbenam, dan apabila terbenam hampir dikatakan tidak pernah terbit. Itulah negeriku. Kaum muslimin yang berbahagia, Sultan Abdul Hamid hampir saja mencabut pedangnya, seakan-akan tersinggung, terusik wibawanya dengan jawaban yang dianggapnya kurang sopan. Di mana dunia ini ada daerah yang mataharinya tidak pernah tenggelam? Kaum muslimin yang berbahagia, rasa penasarannya itu ditanyakannya kepada seorang ulama kenegaraan, ulama yang sangat disanjung. Tapi ulama itu juga merupakan Ismail muda. Umurnya adalah 17 tahun waktu itu. Hampir tidak dipopulerkan orang di mana masjid juga perguruan tinggi, tetapi sejarah telah mencatatnya. Namanya Abu Raihan Al-Biruni. Dia seorang ahli fisika, kimia, dan astronomi, ilmuwan termuda yang tercatat dalam sepanjang sejarah Islam. Lalu Al-Biruni menerangkan kepada Sultan Abdul Hamid II, wahai Sultan, bukankah engkau hafal Al-Quran? Bukankah engkau juga hafal hadis? Masa engkau tidak pernah membaca di dalam Al-Quran tentang negeri yang mataharinya tidak pernah terbenam? Sultan menggelengkan kepalanya. Memang saya hafal,
tapi tentang hal ini saya belum mengadakan pembacaan khusus. Bagaimana menurut keteranganmu? Ismail muda ini yang nama Abu Raihan Al-Biruni membacakan ayat kepada Sultan yang termaktub di dalam surat Al-Kahfi ayat 90-91. Hatta idza balagha matla'as syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Sehingga apabila suatu saat seorang hamba Allah sampailah kepada suatu negeri yang mataharinya tidak pernah tenggelam dan tidak ada suatu apapun yang menutupi cahaya matahari itu ke negeri itu. Pertanyaannya semakin penasaran. Sultan Abdul Hamid II, di manakah negeri itu? Maka Abu Raihan Al-Biruni tanyakanlah kembali kepada pemuda yang menyatakan dirinya dari negeri yang mataharinya tidak pernah terbenam. Dia adalah pedagang sutra dan pedagang permata. Akhirnya Sultan menanyakan, diulangi kembali oleh remaja ini, kami datang satu negeri yang mataharinya tidak pernah tenggelam, yakni di kutub utara. Nama negerinya Siberia, yang hanya mengalami dua musim. Musim seminya matahari nampak terus menerus tapi tidak begitu keras cahayanya, dan musim waktu gelapnya, waktu malamnya hanya ada sinar sedikit, tapi itulah waktu malam. Jadi bagi mereka siang dan malam itu berganti sekali setiap 6 bulan. Masya Allah kaum muslimin yang berbahagia, yang menjadi pertanyaan kita, mengapa ayat yang seperti ini diinformasikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, sekarang sudah terbukti bahwa di daerah Rusia yang namanya Siberia, bahkan Finlandia, banyak daerah-daerah Eropa, daerah kutub lainnya, mereka sekarang berlomba-lomba masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berbondong-bondong masuk Islam. Walaupun ayat yadkhuluna fi dinillahi afwaja itu bukan maksudnya di Siberia atau di kutub utara, tetapi rohnya, kiasannya sampai ke sana. Kaum muslimin yang berbahagia, disitulah kita memerlukan Al-Quran, memerlukan ijma', memerlukan qiyas. Kenapa? Karena tanpa qiyas kita tidak bisa zakat, karena Rasulullah zakatnya berupa kurma dan gandum. Kita juga mungkin tidak bisa melakukan kurban sebagaimana Rasulullah, karena Rasulullah itu kibas onta, sedangkan kita adalah sapi, kerbau. Itu hanya melalui kias, sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan fahtabiru ya ulil absar. Artinya ambil iktibarlah, ambil kiaslah. Tidak bisa kita sempurna kalau sudah di luar negara Arab, di luar daerah yang banyak sekali ragam variasi perbedaan waktu. Tanpa kias kita tidak bisa memahami agama dengan sempurna, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Jadi kesempurnaan Islam di situ, dia memberikan kesempatan kepada daerah kutub, daerah manapun, dari kutub utara, kutub selatan, di daerah yang dilalui oleh khatulistiwa dimanapun, memungkinkan umat Islam itu menyempurnakan ajaran Islam melalui isyarat dari dalam Al-Quran Al-Karim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.